Repic loh di MPL Malaysia. 100% win rate-nya. Jadi kayaknya udah sangat-sangat brutal sekali kalau kita ngomongin angka ya. Iya. Dan gue rasa mungkin pelajaran dari berhadapan dengan TLID kemarin yang bisa dibilang yang tadi itu dia. Profesor bilang ya. Mirip-mirip gameplay dengan SRG. Respect. Dua-duanya malahan. Oh, baru dibilang respect, dua-duanya dihilangkan. Iya, mereka bakal Aku sih expect-nya nge-ban. satu aja ya. Aku sih expect-nya satu loh. Karena kayaknya RRQ juga masih bakal sebenarnya RRQ juga masih bakal benefit sih dari pick Cho sama Hildanya. Karena Idok juga bisa main Cho ya. Pick off style juga masih ya 11-12 kayak Yums. Terus ada juga Hilda yang bisa dipakai Dairen ataupun Idok bisa di flex. Dan RRQ last ban ini kayaknya harusnya Fanny sih. Atau menerawang game nih untuk game pertama. Menerawang. Iya kayak mereka langsung ban nih Hilda dan juga Chow-nya. Terus mereka mau tahu gitu loh sampel apa yang bakal digunakan sama SRG. Draft seperti apa yang akan dibawakan oleh mereka. Sehingga nantinya mereka bisa menjawab juga untuk di 4 game selanjutnya ya. Kalau emang ada 4 game. Iya. Kangen Franco-nya Idok. Franco ini. Nah, tapi syaratnya banyak nih untuk Banyak. Iya, karena banyak banget hero cancellation juga. Fanny nggak di-ban. Apakah bakal diambil untuk Sutsujin Fanny-nya? Karena Fanny Sutsujin sekarang ya, di patch sekarang ya. Itu kan beda kan sama patch yang kemarin. Iya. Kayaknya patch sekarang lebih cocok nih untuk Sutsujin yang sukanya main cable bukan main double damage ult. Iya. Yang dimana bisa unjuk kebolehan ya dengan kabel-kabel yang bertebaran di mana-mana di Land of Dawn nantinya. Boleh banget tuh. Kabel-kabel panjang ya. Ya siapa tahu itu bisa jadi starting dominance ya. Kasih tahu ke Sekai kalau ya aku juga bisa main Fanny. Iya. Cuma masalahnya kalau misalnya nanti diadu antara Fanny dan Suyo. Track record dari RRQ kemarin ketika berhadapan dengan Suyo, mereka banyak banget kehilangan objektif-objektif netral. Nah, mereka juga nggak mau. Mereka juga agak sedikit Ragu juga ya. ragu juga karena emang Sutsujin lumayan cocok loh kalau misalkan main Fanny sekarang karena emang udah bukan yang kayak straight cable double damage bukan kayak gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener kayak mainin cable dulu ya kan berkali-kali Primark pasifnya muncul baru ultimate. Ini fun fact-nya kocak. Ada fun fact nih. Skyler. Pernah ngajak tim ke rumah hantu tapi justru dia yang ketakutan sementara Idok malah nakutin hantunya. Gimana? Tugas romer, tugas Tugas romer. romer. Menjaga. Open map. Open map megangin carry. Iya. Udah, gitu doang. Unik ya. Unik. Jadi kayak si Speed pas ke rumah hantu. Iya. Seru juga ya berarti ya bondingnya ya. Bonding tim RRQ ini ya. Tapi Kalau- ternyata Skylar yang penakut ya. Iya. Padahal di Land of Dawn dia paling berani. Pasti takut lah, MM kan pasti takut kena assassinate. Oh iya iya Dia udah benar. Wajar, nggak wajar. badan main di backline dia. Mungkin bukan takut kali. Minder aja minder. Oh minder. Mau hantu minder. Nah ini dia untuk dua pilihan pertama yang bakal langsung diamankan oleh SRG, Tuh. Gatot dan juga Bruno. Ya, ini membuka Granger juga ya. Opsional yang bagus sebenarnya karena bermain dengan jarak juga. Wow, 100% win rate Prof untuk Bruno dari 3 Innocent. game, 3 game. Ya ini bisa dibilang kayak waktu di MSC ya, yang dimana Roger dari Innocent juga 100%. Tapi kali ini udah ada langsung jawabannya Glue dan juga Granger. Jawaban yang sangat-sangat tepat ya untuk bisa memberikan deliver damage dari jarak yang begitu jauh. Dead Sonara. Ya. Nada-nada kematian nih karena minimal untuk dari Granger sendiri seperti yang udah kita kalkulasikan 200 stack itu untuk nge-spam 4 dari Dead Sonatanya. Ya kan? Habis itu ditambah lagi 250 jadi stack 450 dia baru bisa melontarkan 5 Dead Sonata di waktu yang bersamaan. Iya. Emang yang paling penting last hit sih untuk Last hit, Granger. betul. Iya. Last hit terhadap Minion ataupun bisa dapetin point kill. Apalagi Makanya kalau udah 800 tuh biasanya tuh lebih suka nge-spam sampai 6 kali kayak gitu kan Iya. dengan Dead Sonata. Iya. enak banget. Enak. Bisa Buka map bisa. Iya bisa buka map juga ya ke arah rumput-rumput ataupun tribush yang ada di Joy. Land of Dawn nanti, tapi Joy yang bakal diambil. Berarti kan Oh. butuh seseorang yang bisa megangin Joy-nya. Kayaknya mereka emang lumayan pede sih untuk melawan Joy dengan Suyo ya. Mereka udah pernah coba juga kan di upper bracket melawan Favian yang dimana Favian sangat powerful sekali dengan Joy-nya. Ya. Tapi bahkan dengan melawan Suyo yang dimana level 3 udah bisa team fight. Bahkan bisa memberikan Soul Saver dengan hold ya, bukan tap ya. Yang dimana damage itu sangat-sangat masif sekali untuk mengenai ke arah Joy ditambah dengan spell fame gratisnya. Otomatis sustainability dari Suyo di 2 menit awal harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Wah, aroma Belerik mungkin bisa kecium nih sebentar lagi. Iya. Beleric Tigreal mungkin? Aku lebih suka Tigreal sih. Iya untuk megangin Joy-nya ya dan Iya. nge-stop semua initiation yang ada. Atau- counter initiation juga bisa jadi. Atau Ruby, udah gak ada Chow kan? Ruby Oh, Idok. Ya, Ruby. Ya, Kita gak boleh lupain Rubinya Idok. Ya. bener. Strong hero juga. Guinevere. Gue di band. Nih 4 hero Yums ya. Mungkin satunya juga hero Yums juga boleh. Bener-bener di respect banget ya Yums. Playmaking Iya, potential yang dimiliki oleh Romer SRG. Dia BTW kemarin berulang tahun kan. Jadi Iya makanya.
Siapa tahu makin Ini hadiahnya. GG mainnya. Ini hadiahnya 4 band. 4 band. 4 band. 4 band sama dipulangin. Happy birthday. Oh, amin. Waduh. Amin. Itu dia. Itu Mungkin dia. bisa jadi 5 band juga ya. Karena keluarganya menantikan dia pulang, mau dirayain ulang tahun. Jadi Oh. silakan Iya. pulang kata Araki. Ya pulang. Apalagi nih, Tigreal. Tigrealnya buat tangkap Joy ya. Tigreal di band. Karena emang tujuannya udah jelas banget lah. Kalau di sini Bruno-nya juga udah pasti bakal dipaksa untuk menggunakan Purify. Tapi dengan adanya Ruby, seenggaknya ada stopper khusus untuk Joy ya. Agar dash ability-nya nggak nyampe 4 kali. Karena damage dari Electrifying Beats-nya itu kan berdasarkan dengan jumlah dash yang dia miliki. 2 dash itu damage-nya ya so-so. 3 dash oke lah. 4 dash baru damage-nya. Kerasa ya. Mantep. Mantap. Ya. Dan last. Hero 5 Yums semua. hero Yoi. Selamat Yums. Happy birthday, Happy baby. birthday. Happy birthday Yumski. Yumski. Happy birthday. 5. Oh, dan sekarang berarti ya opsinya cukup terbatas nih berarti buat SRG. Ya emang cukup terbatas sebenarnya. Aduh, apa ya? Garut kacanya kayak bakal digeser untuk roamer juga bisa. Iya, harusnya sih. Dan kalau misalkan untuk bermain dengan hero-hero roamer yang tersisa, menurutku agak sedikit minim ya untuk sekarang. Ada high loss sebenarnya. Ada high loss emang, masih ada high loss. Tapi untuk hero badan atau jangan-jangan Krem yang akan membawakan high lossnya. Tapi kebetulan lawan Glue jadi agak sedikit PR nih untuk high loss melawan Glue karena bisa dilambada ya. Lambada. Atau mereka bisa memainkan metode support. Last pick ternyata. Ya, dan ada Parsha. Farsha ya. Tujuannya untuk bisa menjangkau Granger juga nih dengan menggunakan Farsha. Ya. Yep. Feather Airstrike masih possible banget buat yang ngikis frontline atau bahkan bisa langsung nge-poking ke arah Grangernya. Jadi Grangernya nggak bisa terpaksa untuk bermain lebih defensif lagi pakai Rondo. Sekarang RRQ Hoshi 2 pick terakhir. Yves. Ke arah mid. Ya Yves bisa sih untuk. Tapi ya itu minusnya Yves hero patung sih. atau Aurora mungkin. Ya mungkin aku lebih suka Valentina sih di sini. Valentina. Ya, Valentina copy ke arah Feather Airstrike, ada Hmm. jarak juga. Ya. Seenggaknya nanti tetap bisa ngedamage kan untuk ke arah dari Joy-nya juga. Tapi Belarik Oh, Beller. untuk respon dari Joy-nya. Ya. Pohon yang nanti akan bisa mengikat dengan Wrath of Dire. Tapi ternyata Odet. Wait a minute. Wait a minute. Iya, jarang ya kita bisa melihat ini karena Gatot Kaca hero hit or miss. Ya, knock up airborne-nya agak sedikit minim. Kayak di sini pemaksaan untuk menggunakan hero-hero knock up, tapi hero knock up yang bagus Minotaur dan Swansong. Ini benar-benar konspirasi ulang tahun dari Yumski. 5 hero di band Dinyanyiin. dikonserin sama Odette. Bentar, tapi Swansong akan bikin Rins vulnerable kalau ada Avatar of the Guardian. Mungkin mereka harus pancing dulu Avatar of the Guardian-nya keluar. Iya. Iya. Baru Swansongnya bisa dipakai untuk bisa menjangkau range ataupun nge-stop Joy buat initiate ke backline-nya. Karena lu nggak mau kena efek dari Swansong. Jadi ya emang bakal menjadi tanggung jawab besar untuk yang pakai Gatot Kaca. Entah itu roamernya atau bahkan dari Yums. Entah itu Krem atau Yums. Harus hero knock up pokoknya. Harus hero knock up. Karena edit. Edit, Masih ya. ada edit ternyata dibandingkan dengan Minotaur. Oke, masih di game yang pertama RRQ Hoshi dengan kejutan ke arah Odette dan SRG pastinya dengan strong drafting mereka juga. Jadi untuk para casters tolong kawal tim Indonesia kita Let's RRQ go, RRQ. Hoshi di game yang pertama Kita bersama Ranger Master juga Lim Kochel. FIFA RRQ! Ini dia. RRQ harus menang karena kalau tidak seluruh sobat Mobile Legends Indonesia sedih dan Liquid juga pasti sedih ditinggalkan teman sekawannya. Kita harus semangat RRQ. RRQ. Langsung. Dan ini dia untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Mari kita bergabung. Mari kita bersatu. Super Team Indonesia yang akan bertanding. Dan ingat ini adalah babak yang tidak kita inginkan. Yap. 1 kali kekalahan langsung pulang. Yap. Dan kalau RRQ berhasil melewati fase ini, dia memulangkan raksasa Malaysia plus mematahkan Golden Root dari Selangor Red Giants. So, langsung saja kita masuk ke Lane of Down. Pembuktian debut pick untuk Odette. Nah ini akhirnya keluar lagi tadi. Hero, mid laner, burst damage oke. Untuk follow up siap. Ini menjadi salah satu hero yang sebenarnya cukup oke. Memang escape-nya dari Odette nggak terlalu baik. Tapi karena mereka bermain dengan hero cover Balarik yang akan bisa defensif nantinya bisa banget langsung bikin Swansongnya bakal enak. Dan bisa banget juga nih buat teman-teman semua yang pengen dapetin skin Cloud yang baru. Masa ya enggak sih? Ada M6 Pass nih yang telah hadir kawan-kawan ya. Pertama kali kalian beli
langsung bisa ngeklaim skin cloth. Dan kalau kalian selesaikan misinya, bisa dapat skin cloth yang fase kedua. Oke, tolong di kolom komentar ramaikan dengan love warna orange. Buktikan support kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Mari kita bergabung menjadi satu. Hashtagnya. Karena setelah ini kita akan menjadi support system untuk tim Liquid gantian. Betul, lupakanlah dulu tim favorit kalian. Kalau memang tim favorit kalian gak ada di M-Series, kita dukung yang ada dulu kawan-kawan. Satukan suara kita dan jangan lupa hashtagnya FIFA RRQ. Alright, FIFA, RRQ, Indo Pride menyala Indonesia. Oke, mari kita menyaksikan di mana pergerakan dari Selangor Red Giants. Mereka udah punya edit. Ini dia agak cukup yang bahaya adalah di mana editnya melakukan invasi. Tapi Dairan, trigger disiplinnya coba dilakukan. Dibalikin. Memaksakan kembali keadaan di depan sana. Dengan flicker dari seorang Reigns. Tapi nampaknya Segis masih bisa selamat. Kram mencoba untuk diselamatkan. Tampaknya tidak bisa dan akan menjadi first blood untuk para pasukan dari tim RRQ. First blood diberikan kepada seorang Sutsujin. Ya, untuk nge-boosting lagi dari segi goldnya. Sementara di arah gold lane, Innocence versus Skylar. Wah, Innocent yang kemarin digadang-gadang dengan gold lane yang sangat-sangat menarik perhatian. Konsistensi dan juga sering banget nge-carry untuk tim Selangor Red Giants. Sekarang berhadapan dengan monster juga nih dari Indonesia, Skylar. Dan itu dia. Terima kasih kolom komentar Sobat Mobile Legends Indonesia. Kita bersatu, lihat love semua kolom komentar. I love you guys. Sobat Mobile Legends yang terkece, tersolid. Mari kita kembali ke lane up down. Dan lihat di sini. Dengan ada Fedal Estrek dan predict move yang diberikan. Tapi Skylar, dia mencoba untuk memberikan sedikit tembakan peringatan harta tata Death Sonata dari seorang Skylar. Itu tuh lumayan ngebuang loh. Oh tapi Stormy kali ini akan coba dibakar dan itu dia. Dengan satu tembakan dari seorang Skylar memberikan informasi di mana keberadaan dari seorang Stormy. Following up dari Reigns dan jujur Reigns responsif banget untuk di match kali ini. Dan lihat di depan sana. Oh my God. Akan mendapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Avatar Guardian-nya sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants akan coba dipaksa. Dan bahkan di sini Sutsujin memiliki kesempatan untuk bisa melakukan kontes. Oh, Retri harusnya agak susah. Tapi satu jungle lumayan, Lim. Lumayan banget Lumayan untuk banget boosting itu satu levelnya jungle. juga. Tapi untuk Purple masih mau dicoba kan? Mereka masih Nggak. nyari visionnya. Gak boleh, karena itu terlalu lama. Ya, gue setuju. Dan jangan lupa, ini Sekis 2 kali loh. 2 kali dia selamat karena emblemnya ini, Temporal Rain. Setelah selesai dari Electrifying Blitz, dia langsung bisa pakai Rhythm of Joy-nya lagi. Di atas tadi kalau kita ya flashback sedikit, Sekis selamat karena itu tadi. Bisa lompat setelah ulti. Barusan juga tadi di area rivernya dia selamat karena abis ulti dia bisa langsung nge-dash lagi. 2 kali berturut-turut selamat dari maut. Oke, informasi di Stormy harusnya tahu. Ada Sutsujin di depan sana. Dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka sedikit terkena pressure. Pada strike yang on point. Tapi Sutsujin berhasil diselamatkan dan lihat. Dia benar-benar mengandalkan Indok untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan Dairan almost. It's never enough. Hampir berhasil mendapatkan Segis. Tapi nampaknya Stormy tetap menjadi pilihan utama. Dairan berhasil menunggangi satu poin kill dan 2 poin kill dari RRQ kembali melakukan 2 poin kill yang sangat penting. Karena lihat, melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi dengan 2000 gold difference. Itu dia. Gap gold yang sangat-sangat terasa dari 4 menit game yang berjalan. Intens banget ini emang serumpun ya. 2000 gold ini jelas melihat dominasi dari RRQ di awal juga. Tapi ya kita harus sedikit tahan juga untuk temponya. Melihat dari beberapa game sebelumnya. Early game unggul, late gamenya sering banget fall off. Dan itu harus diwaspadai sementara Turtle kembali di setup. Kembali di setup para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka mencoba untuk targetkan sosok Dairan sebelum ada split di depan sana. Target menunjukkan soal Stormy. Karena Sekis masih terlalu jauh. Avatar Guardian yang on point. Tapi lihat susun di depan sana on point. Dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka gagal mendapatkan Turtle. Meanwhile, Reigns harus sumbang. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka memang berhasil mendapatkan Reigns dan juga Idok. Tapi lihat, di depan sana dengan Turtle yang mahal didapatkan oleh Sutsujin. Skylar-nya yang jadi berkuasa. Yes, dan goldnya masih dipegang untuk RRQ. Memang pertukaran killnya tadi lumayan berbahaya juga untuk RRQ, tapi nggak masalah. Rating gold, Sutsujin melihat adanya space nih, lumayan banget. Hampir tadi setengah lebih untuk gold yang diambil, apalagi udah masuk di level 5. Ini nge-boosting lagi, mungkin akan lebih cepat level 15 nanti, karena Sekis sekarang kondisinya kalah 2 level. Kalah 2 level. Ini tapi jangan lupakan, Sekis pernah kalah 2 level. Tapi the power of retribution-nya tetap berhasil. Iya. Itu jangan lupakan loh. Tapi kondisinya sekarang bisa dibalik loh, Ji. Karena Suyo-nya ada di RRQ dan kita tahu Suyo, Soul Saver, Retribution, itu enak banget untuk ngambil entah dari dia yang setup, entah dia counter setup. 2 skill itu kalau digabungkan enak banget, Soul Saver dan juga Retribution. Secure, entah itu Lord juga tetap aja sama walaupun udah kena nerf. Dan lihat Idok selalu menjadi mata dari RRQ, bagian depan yang selalu ada vision juga. Jalan Reigns, jalan dari Skylar itu terlihat aman. No way. Kalau di arah belakang Innocent bisa langsung instan. Dan Reigns
Ini menjadi pilihan utama dengan Odette-nya yang memberikan damage yang sangat besar. Kram di depan sana memang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rins. Tapi Rins dari tadi dia yang lebih agresif. Dia yang ngebuat Selangor Red Giants kali ini kehilangan momentum. Kenapa? Rotasinya dia itu gak berhenti. Jujur game ini playmaker-nya ada di Rins. Iya, damage-nya ada di Rins, ada immobilize-nya juga. Rotasinya di Rins. Iya, tapi matanya itu loh, Ji. Selalu dibuka dan 1 lawan 1 sepertinya. Power situation di depan sana, Sosuji Sakaratul Maut mencoba untuk menghindari damage dan bahkan hilang. Sosuji tidak menghindari damage yang diberikan karena udah tidak ada jalan untuk pulang karena Kram di sana on point dan standby untuk bisa menutup para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka ingin mendapatkan Turtle, satu orang yang bisa menghentikan pergerakan dari Selangor Red Giants untuk Turtle ini, itu Dairen. Kenapa? Karena Dairen bisa melakukan sedikit buying time, 1 buah point kill, 2 buah point kill. Atau nantinya dia bisa tempel bagian belakang flicker. Oke, karena dia tahu edit dari seorang Yum sangat memberikan damage di depan sana. Idok udah dapat vision. Bakal coba untuk menutup. Damage-nya masih belum cukup. Tapi standby para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Di cancel, lihat itu dia Dairen. Mencoba untuk menunggangi siapapun. Ini dia, raja yang pernah terlupakan kali ini benar-benar bersinar dan bahkan melakukan take over para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Sekis! Itu yang gue bilang, Lim. Satu orang bisa menghentikan pergerakan para pasukan dari Selangor Red Giants atas poin dari Turtle. Itu Dairen, kan terbukti. Terbuka ya, dari zoning out-nya. Dia bikin Sekisnya ragu tadi, walaupun ritmenya udah masuk. Tapi nggak bisa untuk ditabrak di bagian depannya lagi. Trapping ke Stormy, ini agresif banget loh rumput seperti ini. Dan dia ngeliat Skylar. Oke, Skylar! Flicker! Flicker dan Skylar berhasil menghindari 2 ultimate skill yang diberikan oleh para pasukan dari Selangor Red Giants. Sedangkan Stormy di depan sana terperangkap. Untungnya dari seorang Innocent berhasil menyelesaikan turret. Ada jalan pulang untuk seorang Stormy. Dan Skylar dengan surprise gerakan dari Selangor Red Giants berhasil selamat. Walaupun kehilangan flicker, itu the best thing dari yang terburuk. Dan refleks yang begitu cepat, Ji. Itu dia telat sekian detik, sepersekian detik Kelar. saja. Tumbang tuh udah pasti, Ji. Karena dia akan dipatok Ferry. Iya, dan ada Avatar of Guardian. Iya, Itu udah lompat tadi. Dipatok Ferry, Avatar of Guardian, Skylar udah gak bakal bisa selamat. Dan satu kegagalan Skylar tumbang di arah bottom lane, ini gak tumbang aja dia udah pecah bottomnya. Makanya. Bayangkan kalau tumbang. Oke. Tapi kabar baiknya Skylar memang belum tumbang sama sekali. Sementara Innocent udah tumbang sekali. Ini menjadi gap yang lumayan dari arah gold lane. Gold stabil, 2000 gold lebih hampir 3000 gold. Diungguli oleh RRQ juga. Tapi masalahnya ada di far lane sekarang. Lebih aktif dari Sekis, bahkan dengan trapping-trappingnya juga 3-2. Ini strategi yang paling mengerikan dari Selangor Red Giants. Yes, Bahkan dari MSC. Dan lihat dalam under 2000 gold mereka masih dominasi dari laning di arah bottom lane. Mereka masih mendominasi laning dan bahkan Stormy di depan sana akan coba dimakan. Harta Tata Dead Sonata from Skylar. Benar-benar berhasil mendapatkan Stormy. Tapi dampaknya yang dilakukan untuk sosok dari Selangor Red Giants ketika Stormy selalu hilang, lihat Sekisnya. Sekisnya pasti langsung mencari cara gimana caranya buat ruang. Benar-benar. Buat momen, rotasi, supaya ke distract. Tapi gue ngeliat dari Sutsujin juga dia gak kalah dari levelnya. Walaupun memang udah di trapping 3-2 terus. Sutsujin aware banget sama map. Gak ada Kram divisionnya, gak ada Kram di map manapun. Artinya mungkin saja Kram bisa menemani Sekis dan memang kejadian seperti itu. Oh, damage dan Purify sudah di-trigger. Membuat Riz di sana benar-benar sangat mahal. Satu kali Swan Song dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants fokuskan seorang Riz. Tidak bisa selamat di sana, bakal coba dikejar oleh seorang Sekis. Dan Riz harus tumpah begitu saja. Sekis! Skylar! Terlalu dini! Skylar berhasil dengan Rhapsody. Indahnya berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Sekis. Tanpa adanya power of retribution para pasukan dari tim RRQ, mereka bisa mendapatkan kesempatan menunjukkan Lord. Apakah dimanfaatkan atau tidak? Dan balik lagi, harta Tata dan Sonata. Skylar butuh stack 600 untuk bisa spamming terus. Ya, harus benar-benar agresif sekarang. Karena Lord juga bisa di-setup dan free Lord untuk RRQ. Keunggulan lagi-lagi terlihat, bahkan swing dari goldnya, Ji, lihat. Dan hampir pintu 5.000. Rhapsody indahnya targeting dari Skylar benar-benar on point. Kalau tadi Rhapsody-nya nggak kena, mungkin Sekis masih bisa selamat. Ya, betul. Apalagi dengan damage Sekis tadi yang keluar sakit banget juga kan. Gila. Harus hati-hati sebenarnya. Lihat Skylar, Ji. Skylar sakit banget tapi juga tipis banget. Tipis banget dan dia escape mechanism ya udah cuma ada rondo. Cuma ada flicker. Udah that's it. Sedangkan target ke belakang lihat berapa banyak. Ya, mungkin menjadi PR juga nih untuk Idok. Karena memang dari Idoknya sendiri dia nggak bawa flicker. Jadi tugas dia udah bukan initiate lagi. Ya tapi gue suka banget permainan hierarki yang seperti ini. Mereka tidak mentargetkan karena Skylar sebagai ujung tombak tertajam. Mereka punya Idok, mereka punya Rins. Dan ini yang benar-benar harus mereka pikirkan. Skylar bukan target pertama dan itu dia. Rins bersama dengan Skylar. Harta, Tata, dan Sonata from Skylar. Membongkar lagi outer turret di bagian mid dan gak selesai sampai sana. Sekis 1 lawan 1.
One ball situation, kali ini berbeda Sekis. Para pasukan dari tim RRQ mereka membawa pasukan yang Dikejar. hilang begitu saja. Satu tembakan terakhir, apakah harta tatanan suara tatanan Scalar berhasil mendapatkannya? No. Buying time dulu. Gak ada staking di sana, Lim. Wah, dan ini akan wasting time banget sih memang untuk ngejar ke arah Sekis juga. Walaupun Mau dikejar. bisa harusnya Setsujin. Satu soul server, tapi lihat Sekis berhasil Oh my kabur ke God. sana. Lihat Lionel Sekis mencoba untuk melakukan buying time dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Sekis still survive in the top Oh lane. my god, dengan perjalanan yang sangat jauh tadi inner turret bottom lane sampai ke arah top lane. Tapi buying time yang lumayan mahal tadi dilakukan oleh Sekis membuat Selangor Red Giant masih bisa bertahan. Tapi Gila. perhatikan goldnya. 7.000 gold Ci, naik 2.000 gold dengan 1 Lord tadi. Oke, 2000 gol, tapi jangan lupakan juga Selangor Red Giants. Waktu mereka belum. Dan Selangor Red Giants itu akan lebih kuat lagi di menit ke-14 atau 15. Dan itu malah RRQ harus siap-siap di situ. Iya, iya. Mereka dengan owning 7.000, 8.000, 9.000, mereka nggak boleh terbuai. Bos, Mereka tetap harus disiplin. apalagi dengan high ground defense-nya kan. Dia ada Parsha Ji. Veteran Strike kita tahu lah. Skylar mau apapun yang terjadi dia akan tetap bonyok nanti kena Veteran Strike. Kecuali Rose Gold tiba-tiba dia bikin. Tapi tetap bonyok Ji, maksudnya tetap sakit gitu kan keterimanya. Jadi tetap harus hati-hati juga. Dan untuk ngomongin Assassin mungkin memang ada Setsujin. Bisa langsung ke belakang, tapi kalau sampai sejauh range dari Veteran Strike-nya Parsha, ada kemungkinan tuker nantinya. Ya, nggak bisa. Dan bahkan kalau untuk pertukaran kali ini di menit-menit yang udah cukup krusial, ini bencana. Itu dia, bisa jadi untung bisa jadi enggak juga. Tapi kita bahas dikit dari item. Silahkan. 11.000 gold, Skylar. Wah ini dia menjadi yang paling tajir ya untuk di game kali ini saat ini juga. Dengan damage yang pasti cukup, Blade of Despair 2 penetrasi, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Ini make sure ada movement speed Iya. tambahan, dan Rose Gila Gold gua. itu udah pasti pilihan yang terbaik. Udah pasti itu udah pilihan yang terbaik. Karena satu tetesnya dan semuanya nyala. Kondisinya dipakai jadi SWOT loh. Nyala dan di situ ada Sekis, udah pasti Scalar hilang. Lewat dia langsung. Karena 2 damage yang bisa sampai ke dia ya magical dua-duanya gitu kan. Yes, betul itu dia. Dia bisa melupakan Innocence dulu sih untuk beberapa waktu. Dan Final Attack terlalu terburu-buru dari seorang Stromy. Di depan sana para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Dairon! Dan Dairon! Purify Gaming telah dikeluarkan. Dairon harus mundur ke arah belakang. Belum ada. Satu buah gendongan dan bahkan baik time yang berhasil dilakukan. Lihat harta Tata Netson atau Scalar. Belum berhasil melakukan apapun. Nice bait. Berhasil melakukan nice bait. Tapi Flicker dan Riz mengusir mundur para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Sekis kali ini nggak boleh menjadi target utama dari seorang Setsujin. Innocent! Dan Innocent one ball situation dengan Skylar! One ball situation! Skypister menyala Lim, memeledakkan Innocent dari raksasa Malaysia. miskalkulasi tadi dari Innocent sangat-sangat terlihat jelas dan Scalar. Dia tahu banget power dari Granger. So sekarang 4 melawan 5. Lord memang sudah dipotong bahkan sudah dilepas sepatunya. Skylar udah gak pakai sepatu harusnya Ji. War X tadi untuk item terakhir ya. Yes, lihat dia insane, dikejar sekalipun dia nggak peduli. Dan para pasukan dari tim Selangor Red Giants membayang time supaya Innocent kembali lagi dipotong. hidupkan Vaga, dipotong Sekis. Kembali lagi bersinar di depan sana, lihat. Buying time yang dilakukan. Berhasil membuat dia selamat. Lihat, Dicari. Lionel Dicari. Sekis. Dicari harta tatanan suara Taris di depan sana mengejar Sekis. Shutdown dan cut like from Skylar. Wah tapi lagi-lagi nih waktu yang dibeli mahal banget. Sekis berkali-kali dia Gila, nyelamatin posisi dari Asarji yang gak bisa sekarang kalau mau dipush paksa. RRQ masih menang jumlah. Mereka mungkin bisa coba at least 1 best turret. Satu best turret di arah top lane itu penting banget untuk mereka sih. Kenapa? Karena nanti mereka melakukan stay kita lihat keram di arah bottom lane. Skylar menjadi target utama. Free hit. Harta Tata Sonata dikeluarkan menuju ke arah Strong. Wah, dilawan balik. Damage-nya terlalu sakit. Dilawan kembali. Dan bahkan di arah top lane keram Avatar of Guardian for defensive tidak ada lagi. Initiate ternyata power yang dimiliki dari tim Selangor Giants. Fokus ke arah PS. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena minion masih masuk di depan sana. Innocent hanya punya Purify. Mereka turun ke arah belakang. Tapi Sekis is coming. Mereka harus respect dengan apa yang dimiliki dari tim Selangor Red Giants. 2 best turret udah cukup, greedy nggak boleh. Ya masih bisa bertahan Selangor Red Giant. Tapi tabrakan dari RRQ ini juga nggak main-main. 11.000 gold nih kurang lebih yang bisa diungguli di menit 15. Ini mimpi buruk pastinya untuk raksasa dari Malaysia. Semakin late game semakin berbahaya memang, tapi nggak sampai late game itu bisa jadi solusi juga. Bukan lepas sepatu ternyata Rose Goldnya yang diganti dengan War X. Mungkin tadi udah sempat ke-trigger juga, jadi sempat dijual. Tapi kalau kita match up dengan Innocence juga nih, harus hati-hati satu item lagi. Ya. Kalau ke Innocence jadi, damage outputnya akan ngeri banget. Wah, outputnya ngeri banget dan dia akan lebih sulit tertangkap. Tapi balik lagi, ini semua berkat satu orang yang sangat penting banget. Yes. Dairon.
Sekis licin banget. Ini kalau dari RRQ Dairen, dia sang raja yang pernah terlupakan dari tadi. Dia sampai itemnya pintar banget, dia pakai Twilight Armor di sana, dia ngeredam selama mungkin di garis depan. Dan Sekis, ini benar-benar dia bisa mengubah segalanya untuk Selangor Giants. Dan kalau Skylar nggak aware akan hal tersebut, karena kenapa aku bilang nggak aware? Karena lihat, dia harus dapetin Rose Gold-nya lagi. Dan betul, itu dia harus dapetin Rose Gold-nya lagi. Kalau dia nggak dapetin Rose Gold-nya lagi, itulah satu hal kecil yang bisa merubah segalanya. Ingat, menit 16. Iya. Resurrection time-nya ini bakal lama. Mungkin tadi karena cooldown aja sih Ji. Dan lagi kondisinya nggak teamfight juga kan. Betul. Sepatu dia butuh untuk mobilitas. Dan lihat setup Lord. Dengan Wow, cepat wow, Prince. wow, wow, Oh my wow, God, wow. Lihat di depan sana, flick for defensive. Apa terapkan dia, tapi lihat damage dari turret. Dari Lord berhasil mendapatkan sosok seorang Richa. Skylar akan coba ditarget. Oh no. Ada Rose Gold Meteor. Oh no. Termasukkan dari tim Selangor Giants memaksa mendapatkan Inok dan juga Skylar. Harus menuju ke arah belakang, mereka nggak boleh tumbang cukup banyak. Lihat, Susuji di sana terperangkap. Berhasil melakukan immortality for defensive, tapi tidak akan cukup lama. Winter Crown, apakah Saturday? Nampaknya tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ Hoshi, dipaksa tim fight. Setelah Rinsia tumbang, tidak ada lagi jawaban untuk bisa surprise burst damage di sana. Mereka, wow, Selangor Giant team fight dengan kondisi tadi kalah 11.000 gold, Ji. Itu dia yang Mereka dapetin 3 kill. Kita udah bilang apa? menit 15 Selangor Giants biasanya akan bangkit. Dan itu harus berhati-hati untuk RRQ Hoshi. Oke, reset kembali sekarang mode defensif terlebih dahulu. RRQ sadar mereka udah nggak bisa agresif dulu. Untuk sementara waktu masih unggul jumlah dari SRG. Dan dari loot yang didapatkan oleh RRQ sebetulnya, ini gold swingnya malah minus. Karena dari 10.000 gold hampir 11 sekarang turun. Yes, dan bakal lihat di depan sana Innocent, Purify Gaming kembali lagi di-trigger oleh sosok Prince. Tapi tadi, satu hal yang dari seorang Dairen lupakan, targeting ke arah Sromi. Kalau menurut gua, ketika Sromi udah ngebuka Feather Extract, gak masalah Dairen masuk ke dalam. Even itu flicker? Tutup even itu flicker, tutup semaksimal mungkin. Ya. Mungkin bisa jadi opsi juga. Dan debut pertama panggung M6 untuk Odette. Ya sebenarnya kalau dibilang hasil positif, kita akan lihat nanti sampai akhirnya ya. So far gua rasa burst damage dari RRQ jadi cukup. Dengan adanya posisi dari Rins. Elemen surprise-nya juga cukup untuk orang Innocent yang dia tidak memiliki power flicker. Iya, dia nggak ada mobilitas lain selain tackle-nya doang kan. Apalagi dari segi item juga, ya memang satu-satunya item Rose Gold paling dari Innocence. Dan ngomongin soal damage-nya, dari Rins ini udah cukup banget. Wishing Lantern, Glowing, ada Genius One juga. Bloodwing, biar dia nggak tipis-tipis banget. Nah masalah dari Rins itu satu, bukan cuma Skylar nih yang kena teror dari Feather Strike. Rins juga kena. Genius One, Divine Glaive, 2 penetrasi item yang digabungkan secara bersamaan. Berserta adanya Glowing One, ini make sure damage dari Feather Strike-nya aja. 2 kali tetes cukup, itu bisa bikin Rins at least flicker. Tuh, tambah lagi kalau misalnya ada pergerakan dari Rins yang mau benar-benar outplay, yang mau benar-benar outstanding. Dia pakai Winter, Flicker, Swansong, dan Winter itu bisa merubah segalanya. Open. Tapi satu hal, pastikan di mana posisi Stromy dan udah ada Feather Strike yang kebuka. Iya, atau pastikan apa yang dilakukan Rins tadi sesuai skenario Oji, ada yang tumbang, Ji. Harus. Karena kalau nggak ada, itu dia udah ngebuang source banyak banget. Iya. Dia ngebuang Winternya, dia ngebuang Flickernya, Swansongnya. Ya kalau misalkan nggak Innocence pun nggak apa-apa, maksud gua siapapun, entah itu Sekis atau siapapun Stromy. lah. Masih bisa, yang penting dapat hasil. Karena kalau di sini, chance untuk bisa numbangin burst dengan Rins aja, damage Rins itu 3 orang loh. Iya. 3 orang ini possible banget untuk langsung hilang. Ya gue setuju sih. Burst damage-nya cukup banget. Cukup banget. Dan gue ngelihat posisinya sekarang inisiatornya jadi Dairen aja sih harusnya. Cukup Dairen, Inok cukup untuk melakukan cover terhadap Skylar karena Sekis gak bisa dipegang. Itu dia. Dari tadi kejadiannya adalah Skylar ketemper sama Sekis kan. Ketempelan, Itu yang kesurupan. padai. Ya kesurupan bener. Makanya harus dijaga juga. Posisi yang paling enak adalah Idok di belakang. Dia tunggu aja Sekisnya masuk, kasih Skylarnya free hit, dan Lord kembali di setup Lord yang sudah evolve kali ini. Oke, Dairen, dia harus targeting utamanya, gak apa-apa gak Innocent menurut gua. Kenapa? Kalau dia langsung menuju ke arah Conceal. Innocent itu berbahaya, dan Dairen adalah target utama para pasukan dari tim Selangor Giants di depan sana. Flick power defensive, Dairen memasakkan belakang dengan ada Winter Crown. Apa taruhkan dia for nothing para pasukan dari tim Sekis, oh my Selangor God. Giants di depan sana. Langsung saja mereka berhasil menuju ke arah belakang. Lihat, mereka kehilangan momentum, tapi Dairen menjadi korban jiwa. Gak masalah untuk Selangor Giants bisa melakukan setup kembali. What a place. Sekis lagi dan lagi. Dia maju ke depan, bait tadi pakai Winter. Dan akhirnya langsung ganti ke arah Immortal. Sampai Gila. sekarang masih selamat. Kondisi sekarang 4 melawan 5. Sekis mengerikan, jujur. Sekis mengerikan. Walaupun dia tidak terlalu mendapatkan poin kill banyak, tapi semua impact poin kill 9 ini atas kerja keras dia untuk ngelakuin poking atau ngecicil.
Bahkan game masih berjalan sampai sekarang pun itu dampak dari Sekis yang selalu ngebeli waktu setiap Lord yang didapatkan oleh Hierarchy. Kondisi yang mulai sama sekarang. 2000 gold masuk di menit 20 mungkin tidak terlalu berpengaruh. Oke, Avatar of Guardian menuju ke arah seorang Skylar, masih ada roll di depan sana, menuju ke arah seorang Skylar, rate-nya Skylar ditempel lagi habis-habisan. Immortality mencoba menyelamatkan Skylar tapi tidak bisa dan langsung shutdown. Gak ada Skylar, gak ada risk, gak ada damage tambahan dan Sosojin seorang diri mencoba untuk melakukan cutting. Para pasukan dari tim Selangor Red Giants, mereka mencoba mengejar di mana Sosojin berada dan one last hit. Satu tetes air mata dari seorang Farsha menumpahkan Sosojin dan ini bencana. Selangor Red Giants, mereka membalaskan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh para pasukan dari tim Mararkyo. Dan kalau ini tumbang, oh no, what the epic comeback from Selangor Red Giants. 1-0 Selangor Red Giant unggul. Hierarchy Hoshi, mereka sempat memegang tempo early game tadi, tapi beberapa misplay, beberapa kesalahan yang terjadi dimanfaatkan dengan sangat baik. Selangor Red Giant unggul sementara. Relax guys, best of 5. It's okay, just chill. Reset, tapi Hierarchy Hoshi udah mendominasi di early game, tapi Skylar ketika dia tertempel, tidak bisa dipegang sama sekali oleh Sekis. Sekisnya bener-bener langsung ngeluarin semuanya, mau Immortal, mau Winter, Sekis gak akan peduli. Selama tukar Skylar, itu akan kelar semuanya. Dan para pasukan dari tim panelis silahkan take it away. Thank you casters untuk game yang pertama yang sayangnya belum berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bukan belum sih, hampir didapatkan oleh Ya, RRQ sesuai dengan Hoshi. obrolan kita tadi ya, jangan sampai dibawa ke late game karena draftnya Granger dan Odette. Yep. Jadi dibawa ke late game udah pasti bakal repot karena rata-rata hero satu momen semua. Ada Wrath of Dire, ada Swan Song. Itu dua tipikal ultimate yang kalau udah dikeluarkan, kalau misalkan kena ya bagus, kalau miss ya udah. Bakal nice try gitu. Tapi tadi kita belum sempet tuh ngebahas lebih dalam tentang Odette ini. Kayak, Odette tiba-tiba muncul di dalam drafting. Iya, benar. Ini potensialnya gimana sebenarnya? Gini, potential Odette sebenarnya adalah untuk menangkap hero-hero yang mungkin memiliki dash ability ya. Oke. Dulu tuh Cloud adalah salah satu hero yang paling populer untuk bisa di counter pakai Odette. Tapi di sini kan ada dua sebenarnya, ada Bruno, ada Joy juga kan. Ya. Tapi ya mungkin kalau dari yang aku lihat emang tujuan dari Odette-nya untuk menangkap Joy-nya. Jadi bisa combo juga kan untuk menangkapnya kan pakai efek immobilize tambahan gara-gara di sini ada Balearic. Ya. Tapi selain itu menurut gue juga Odette ini bareng Balearic ya, kenapa ini bagus banget sebenarnya buat Hierarchy adalah gak cuma buat nangkap Joy tapi juga buat menangin objektif contestnya. Nah beberapa kali Swan Song bisa dipakai buat zoning ultimate beberapa kali untuk akhirnya ya udah nge-push Joy-nya mundur untuk gak commit ke objektifnya. Tapi lagi-lagi dibawa ke late game ya susah. Odette udah banyak banget defensive item yang udah dibikin sama SRG sehingga magic damage dari Odette juga udah ya geli-geli tipis. Enggak, ada satu sih yang ketinggalan dari Odette-nya. Odette itu wajib banget Winter Crown. Karena ya boleh dibilang Swan Song itu kan terus menyala gitu kan. Terus dia terus bernyanyi ketika dia dalam keadaan nggak bisa ditarget lah. Tapi jujur dengan adanya dua hero knockout airborne, ketika Rinsya memilih untuk Winter Crown-nya last itemnya, ini berarti pertanda menurutku bahwa memang cukup berbahaya kalau misalkan menaruh Winter di akhir-akhir. Padahal kita tahu sendiri di sini ada Joy, ada Garth Kaca, terus juga ada Edith. Yang dimana ini benar-benar bisa mengganggu bagaimana ultimate dari Odette. Sehingga beberapa kali mungkin kita bisa lihat ya, oke lah ultimate Odette kena gitu loh ke Joy. Tapi tiba-tiba ada cover dari Cram, Avatar of Guardian. Jadi ya mau gak mau harus ditutup kan serangan dari Swan Song-nya. Dan karena tidak ada Winter Crown, jadi ya tidak ada efek penyelamatan individu dari Odette-nya. Dan memang kalau ngeliat bagaimana Sekis juga bermain yang bisa kabur-kaburan dari tadi, mungkin banyak adegan yang bikin kita teriak bagaimana sulit sekali menggapai ke arah Sekis yang cuma tumbang 2 kali. Dia menjalankan landing jauh dengan baik, dia main split push dengan cukup baik juga. Dan itu menjadi satu tamparan untuk teman-teman dari Hierarchy ketika mereka nggak bisa dapetin Sekis. Ya, sebenarnya gue ngerti sih, ini komposisi yang sebenarnya buat nge-zone out Joy-nya. Tapi secara secara inherent, secara innate, gak ada hero yang bener-bener bisa ngunci dan nge-pick off Joy-nya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kayak hero-hero point and click CC kayak mungkin Franco atau mungkin Cho. Odette sebenarnya. Bisa, ya Odette. Ya lagi-lagi bukan yang kayak tipikal yang hard locking tau gak sih? Ya, tapi ya itu tadi sih, aku sih lebih concern ke Winter Crown-nya ya. Karena Sekis dia sadar gitu loh, yaudah dia langsung build Winter Crown-nya gak pakai lama. Dia tahu dia bakal terjebak gitu kan di Swan Song, yaudah dia bisa menyelamatkan diri dengan apa? Masa Athena Shield gak mungkin? Udah Winter Crown jawabannya. Dan mungkin juga untuk lihat bagaimana Hierarchy Hoshi nantinya
ketika dia memang memiliki hero-hero yang early game banget dan mereka nggak bisa untuk membuat end game di menit-menit 10 ke atas, itu ya bakal lama-lama menjadi senjata makan tuan untuk mereka sendiri. Nah itu Pasti, benar-benar terjadi ketika mereka memang udah dapetin Lord, berkali-kali dapetin Lord, sampai Lord Evolve juga mereka dapatkan. Rumusnya sama ya. Iya. Rumusnya sama, SRG kalah early game, kasih innocent farming, tiba-tiba comeback. Tapi Iya. ada satu momen deh, nanti let's see apakah itu akan muncul di highlight ya. Kalau misalkan Iya. MVP-nya Sekais. Karena kalau dari yang aku lihat, Sekais tuh sempat ada satu wave Lord dipotong, sepenuhnya bahkan sama Lordnya sampai habis. Ya. Dan itu gak ada yang nge-cover sama sekali. Di atas ya. Iya, yang di bagian top lane tadi. Aku merasa kayak itu satu momen di mana RRQ kayak ngelepasin advantage yang benar-benar besar banget, karena itu adalah Lord yang bisa enhance dan Lord yang bisa mendobrak base turret juga. Jadi ketika mereka membiarkan Lordnya dipukul-pukulin sama Joy, itu adalah momen di mana SRG ya bisa dapetin power spike-nya balik. Iya, dan tadi sempat ada Lord yang didapatkan sama teman-teman dari RRQOC, tapi Kalau jumlah 3 orang yang harus tumbang. rumus pasti ya, ketika ada satu tim yang fokusnya ke objektif, ya ganyang orangnya gitu. Ganyang orang. Dan itu berhasil dilakukan oleh SRG dan kelihatan juga memang dari gold graph-nya ya, secara grafik tadi udah unggul 10.900, tapi hal itu bisa langsung tutup, bahkan dikejar dengan keunggulan di akhir ya, ini 3.300 untuk teman-teman dari SRG. Ya itu bahayanya late game ketika kita ngomongin di atas 15 menit ya, apapun bisa banget terjadi hanya dengan satu momen saja. Apalagi dengan ini ya, gap dari hero-nya ya. Iya. Secara individu kan bisa dilihat kayak Grangers, power spike-nya memang sangat-sangat tinggi, eksplosif sekali di mid game. Tapi beranjak ke late game ya, terlihat kayak grafik gold gini aja loh. Kayak menurun gitu loh. Sementara Bruno semakin late game semakin mengerikan, dan ini dia. Sekais dengan Joy Jogging ya namanya. Jogging. Yap, ini dia untuk MVP by Gopi untuk game yang pertama. Saya guys dengan Joy-nya yang mendapatkan KDA 523, GPM memang gak terlalu tinggi tapi total damage yang begitu masif. Ya ini buat teman-teman yang bertanya kenapa sih bikin Windtalker, Curse of Sight juga kan, ini ya jawabannya cuma buat pukulin tower aja kok teman-teman ya, nggak lebih dari itu. Karena ya untuk item-item yang sebelumnya ya udah ada Winter Crown, lalu tadi sepatunya juga sempat ya kan dia bikin ada dari Arcane Boots, dan sisanya untuk penetration ya dia udah cukup dengan Divine Glaive. Dan untuk spam ya dari Rhythm of Joy dan juga Electrifying Beats-nya, karena seperti kita tahu ya untuk pengguna dari Emblem Mage ada cooldown reduction, terus juga purple buff, ditambah lagi Starlium Sight, otomatis ini membuat gerakan dari Joy-nya lebih fleksibel. Ya, bersama dengan Temporal Rain juga ya, ini mengakibatkan dengan Rhythm of Joy akan nyala terus. Ya, Rhythm of Joy-nya bisa lebih di spam ya. Iya. Terusan. Kan Blood Wings untuk ya nama-nama shield lah defensif. Kalau memang under pressure dari Swan Song ataupun burst potential dari tim RRQ tadi. Ya, fall off sih untuk tim RRQ compositionnya dari Granger-nya maupun dari si Odette-nya ya. Ya, semakin lama ya. Karena tidak ada Winter Crown juga nih untuk bisa bertahan hidup. Aku merasa kayak Winter Crown kayak jadi item yang wajib lah. Item kedua, item ketiga mungkin karena ada efek knock up airborne. Sebenarnya nggak akan ada jadi masalah gitu loh kalau nggak ada Garot Kaca atau Edith ya. Let's say itu adalah tipikal hero yang kayak ya let's say ada Belerik gitu loh di kubu dari SRG, terus mungkin satu hero-nya lagi kayak Hylos yang jalan kaki, kayaknya nggak bakal ada masalah gitu loh. Mungkin Winter Crown belakangan oke lah. Tapi kalau misalkan tim fight-nya dipisahkan seperti ini nih yang repotin untuk RRQ karena mereka tipikal hero yang harusnya combo gitu loh. Dan kombonya akan sangat dinamis kalau misalkan emang mereka tuh lagi bersatu padu. Nah kalau dipisahin kayak gini repot nih. Kayak gini nih. Ini Skylar isolate sendiri gitu. Iya, Ada kan? yang cover, susah banget buat akhirnya mengusir Joy-nya gitu. Skylar ujung-ujungnya emang harus ter-take down. Jadi agak sulit sih. Itu dia, Rincha kena Avatar of Guardian jadi kayak nggak bisa escape. Iya. Susah banget. Tapi pinter sih ya Sarjo untuk segmentasi fight-nya sih. Menurut gue bisa dipotong ke beberapa part dan akhirnya ya sendiri-sendiri gitu. Ke isolate satu persatu, dan itu sebenarnya yang bisa ngebikin komposisi dari RRQ itu ke dismantle. Wah, kalau kemarin SRG bisa